akhir pekan kemarin bisa membuat kita kembali bersemangat untuk beraktivitas di hari Senin ini. Saya Kak Rose kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Kalau dengar musik yang bergemuruh, tentu saja ada Daniel pojok sana pakai baju merah-merah, iya kan? Say hi dong, salam Dan. Halo. Kita mulai hari ini ke pojokan untuk membahas berita-berita yang hot dulu ya, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kali ini keributan yang terjadi bukan keributan sih, biasa komentar netizen yang terjadi di dunia maya berkaitan sama berita terakhir kemarin itu loh, antara Natalie Houscher ya sama Putri Delina, anaknya Sule, yang satu istrinya, yang satu anaknya gitu ya. Sebenarnya aku tuh nggak tahu tuh keributannya sebenarnya masih berlangsung atau keributan dulu dibawa lagi dimunculkan kembali kemudian kembali ribut atau gimana ya. Yang jelas ini kemarin apa tadi Rizky Febian itu mengunggah di TikToknya. Ya kan, lagunya Rizky Febian gitu kan, tapi pakai gambar foto ibunya, video ibunya. Captionnya adalah, terima kasih Ma, selalu ingat pesan Mama untuk selalu berbuat kebaikan, dan jika ada orang yang benci sama kita, kita balaslah dengan kebaikan. Dan jika kita ditindas, biarkan jadikan itu ujian buat kita. Kangen Mama gitu. Nah ini kan sebenarnya bagus ya postingannya ya, apalagi lagunya juga bagus, makanya dipersembahkan untuk ibunya, mungkin juga merepresentasikan kangen dan lain sebagainya. Tapi netizen melihatnya berbeda begitu ya, karena kan ya, disangkut pautin jadinya sama kejadian kemarin tuh, berbalas pantun antara Natalie dan Putri Delina. Ternyata ada itu ya, ada komen-komen yang dihapus kemarin ya dari Putri Delina sama Natalie itu. Kayaknya memang terjadi ketegangan baru berarti ya. Komentar netizen bunyinya adalah nih, mereka bisa menerima suami dari ibu kandungnya dulu, tapi kenapa sulit untuk menerima ibu sambung, katanya gitu. Emang iya? Emang mereka menerima suami dari ibu kandungnya dulu? Bukannya lagi ribut sekarang masalah kos-kosan. Lanjut berikutnya ya. Firasatku mengatakan Iki hanya mengingatkan adik-adiknya serta dirinya untuk tetap selalu baik dengan siapapun, termasuk ibu sambungnya. Oke, ini ya persepsi netizen terhadap semua konten-konten yang diunggah oleh keluarga itu. Lanjut berikutnya, apa salahnya kalau dia kangen sama ibu kandungnya yang sudah tiada? Atau resikonya ibu sambung memang begitu, harus bersabar lagi. Tentu. Ya, lanjut berikutnya. Mau bagaimana Kak Natalie menjadi pengganti orang tua Iki, mau selebih baik apapun tetap ibu kandung tidak akan bisa tergantikan. Yang berikutnya, wajar rindu ibu kandung tapi jangan gitu juga di saat situasi ibu sambung lagi tidak baik-baik saja, katanya gitu. Yang berikut, sakit banget jadi ibu sambung. Oke, baiklah. Aku mau komentar apa ya, gini loh ya, namanya anak-anak itu kan kadang-kadang harus menerima apapun yang terjadi yang dialami oleh orang tuanya gitu ya. Dan buat mereka itu nggak gampang loh, jadi kalau dibilang harus terima aja lah gitu aja ya, kita kayak ngomong sih enak, tapi mereka yang menjalani kan nggak mudah. Itu satu. Dua, menjadi orang baru dalam sebuah keluarga itu juga nggak gampang, perlu adaptasi gitu-gitu dan lain sebagainya, perlu kedewasaan. Perlu pertempuran dalam batin sendiri gitu ya, untuk mengalahkan ego. Karena kalau orang nikah aja ribet ya kan, ada sama pasangannya untuk gimana menekan ego. Apalagi ini sama satu keluarga, bukan cuma suami, anak-anaknya juga harus dia hadapin. Jadi semuanya sama-sama repot. Nah, lebih repot lagi kalau semua itu terpampang nyata di media sosial. Jadi ada banyak ikut komentar, bukan cuma tetangga kiri kanan, iya kan. Jadi saran aku, ya udah datang aja ke Rumpi biar kita tanya-tanya. Oke. Bicara soal ibu. Ini ada juga satu sosok ya juga dulu membagikan di TikToknya bagaimana dia dekat dengan ibunya, ikut membantu ibunya jaga warung begitu ya, sampai dia juga lumayan banyak viewersnya di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya, dan juga ramai diperbincangkan. Siapa sih dia sebenarnya? Ada apa sih? Inilah profilnya Zinedine Zidane berikut ini. Oke, baik, kita sudah bersama Zinedine Zidane. Gimana, udah siap? Dengar nggak? Dikit. Dikit ini ya. Kamu duduk di sini karena aku ingin melihat apa yang terlintas cepat di benak kamu. Ketika kamu mendengar aku membacakan kalimat-kalimat durjana berikut ini. Zidane, panggilannya apa sih kamu? Zidane. Zidane, apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar kalimat Zidane itu star syndrome. Baru terkenal aja dikit aja udah banyak tingkah. Enggak. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Zinedine Zidane itu sok ganteng? Enggak. Oke. Apa yang terlintas cepat kalau mendengar kalimat Zidane terkenal juga karena ciptaan orang, sombong?
Iya. Iya. Yang mana? Kamu terkenal karena lagu orang? Terkenal orang, kalau sombong enggak. Kalau sombong Kak? Ya. Kalau ada yang mengatakan, Zidan kalau udah kelihatan salah bikin klarifikasi, pasang muka sedih. Pada saat melakukan ketawa-ketawa. Nggak bisa berkata-kata ya. Apa yang terjadi cepat di benak kamu ketika mendengar kalimat Zidan cover lagu orang tapi nggak pernah minta izin ke penciptanya dan penyanyinya langsung? Enggak. Gimana tuh? Enggak minta izin emang? Minta izin. Oh minta izin, udah minta izin. Memang penyanyinya udah juga kapan minta izinnya? Sesudah cover? Bahkan udah sebelum cover itu. Sebelum cover udah. Oke, jangan menangis gitu. Silakan duduk di situ, Zidan. Oke, aduh Zidan ini kan yang beberapa waktu lalu rame banget diomongin ya. Orang tuh jadi lihat setelah ya gitu ya, kamu ngerasakan kayak roller coaster ya. Terkenal, banyak yang nonton, tiba-tiba ada satu orang yang melihat itu aneh, langsung bak gitu. Itulah Kak. Kehidupan ya. Ya. Nah, yang kamu harus hadapi dalam waktu sangat sekejap. Oke, kita lihat artikelnya. Mengenal sosok Zidan yang sekejap jadi penyanyi ngetop dulu jaga warung ibu gitu. Saya pengen tahu kamu tuh dulu sebenarnya cita-citanya apa, siapa gitu sih? Bener, kamu dulu pernah bantuin jaga warung ibu itu apa cuman konten doang sih Zidan? Emang itu apa ya? Kebiasaan aku sih jatuhnya kayak nggak tahu mau buat apa gitu sambil kemarin kan sempat kuliah tuh. Sempat kuliah. Jadi nggak selesai kuliahnya? Nggak selesai kuliahnya? Karena kemarin sebelum pandemi, sebelum selesai kuliah itu keburu alhamdulillah kemarin rezekinya naik gitu lah. Oh, jadi malas sekolah. Enggak. Terus nggak ada waktu. Jadi aku fokus ke sini dulu, tapi walaupun ya, sefokus-fokusnya aku pasti bakal kerja pendidikan. Bekerja pendidikan. Sekolahnya apa sih dulu? Kuliah apa? Kuliah di Universitas Tadulako di Fakultas Keguruan. Oh, Fakultas Keguruan. Ya. Jadi cita-cita kamu tuh apa sebenarnya Zidan? Penyanyi sebenarnya. Emang penyanyi? Kenapa ngambil keguruan? Menjadi guru nyanyi? Atau gimana? Kemarin ini Kak, dapat beasiswa lah alhamdulillah. Oh, dapat beasiswa. Ya. Jadi kamu itu emang sehari-hari bantuin warung ibu? Iya. Bantuin. Ngamen-ngamen juga suka? Lebih ke nyanyi-nyanyi sih. Nyanyi-nyanyi. Jadi bikin konten gitu iseng-iseng bikin konten. Coba kita lihat ini ya kompilasi ya. Kompilasi kontennya Zidan menyanyi di TikTok, kadang dia stitch gitu ya. Oh, yang di YouTube. Oke, coba kita lihat yang berikut. Ini ada permintaan dari yang namanya Sari ya. Coba nyanyikan sedikit, Bui jadi permadani. Nyanyi dikit dong, kita pengen dengar kamu nge-live. Itu beneran bagus suaranya apa karena rekaman jadi bagus? Kebetulan itu? Kak. Coba. Oh, mungkinkah diri ini dapat merubah bui yang memutih menjadi permadani seperti pintar yang kau ucap dalam janji cinta. Oh. Jadi memang cita-cita kamu jadi penyanyi gitu ya? Ya, keinginan dari dulu sih. Keinginan dari dulu, terus dapat beasiswa tapi sekolah keguruan. Ya. Dulu emang sehari-hari emang jaga warung ibu ya, gitu jaga ya. warung. Kamu jadi kalau ngamen-ngamen yang dibilang kamu ngamen berapa jam cuma dapat 50.000 itu iseng-iseng doang? Atau apa? Itu butuh cari nambah uang saku atau gimana? Jadi sebelum aku ke Palu, jadi aku inisiatif sendiri sih karena kayak rasa malu buat minta duit ke orang tua. Jadi aku inisiatif buat nambah uang saku. Ya, buat ngurusin berkas-berkas buat kuliah. Oh, itu sambil ngamen, sekalian latihan gitu, latihan ya, mental itulah, kayaknya gitu ya. Latihan mental juga. Okay. Itulah. Nah, dia namanya makin dikenal ketika banyak bikin collab juga sama Triswaka ya. Ini kalau kita tunjukin foto yang berikut ini, coba nih. Foto yang pertama adalah Triswaka. Gimana sih kamu ceritanya bisa kenal sama Triswaka ini? Dari dulu kah? Atau karena setelah kamu kontennya naik, dia naik, baru collab atau gimana? Jadi itu berawal dari saat itu aku di Palu. Di Palu, jadi ternyata kakak aku nih, Kak Liong, dia udah kontek-kontekan sama Kak Triswaka. Jadi Kak Triswaka menawarkan beberapa proyek dan mempercayakan saya sebagai mengisi jadi penyanyi lah di lagunya, 3 lagunya. Jadi lagunya dia? Lagu Bang Tri. Ciptaan dia? Oke. Diajak lah Bang Tri aku buat datang ke Jogja. Datang sana, aku meeting sama Bang Tri, selesai meeting, diajak Bang Tri lah ke Pondok Lawas. Oke. Kakak kamu ini kakak beneran atau kakak-kakaan? Atau manajer kamu sebetulnya? Ya manajer, tapi udah kayak kuanggap seperti kakak sendiri. Jadi ketemunya karena memang ada job gitu ya, ada kerjaan.
Sedekat apa sih kamu sebenarnya sama Triswaka? Gitu. Sedekat apa kamu sama Triswaka sebetulnya? Gimana ya? Sekarang kalau Abang Tri itu sudah kuanggap seperti abang aku. Abang sendiri. Apa sih sesuatu tentang Triswaka yang orang lain nggak tahu? Orang kan sekarang melihatnya Triswaka itu ya gitulah, karena kalian menjadi sorotan gitu kan. Ada yang bilang dia apa sih? Playboy, playboy, sombong juga gitu ya. Yang pastinya sih kalau Bang Tri itu orangnya baik banget. Baik banget. Terus? Humble banget. Humble banget. Dia nggak pernah tertutup sama semua orang. Dia pasti terbuka. Dia orangnya terbuka. Ya, yang aku respect sama Bang Tri itu dia kayak semudah itu loh ngerangkul orang, buat akrab sama dia. Termasuk kamu yang Ya, dari aku Palu. salah satunya. Oke, baik. Yang berikut, coba kita lihat. Nah, ini adalah sosok yang membuat kamu ramai diperbincangkan, kalian berdua gitu ya. Kan bilang bahwa udah minta maaf, hubungan udah lebih baik. Triswaka bahkan udah pernah nyanyi bareng ya sama Andika. Kamu kenapa belum pernah nyanyi bareng sama Andika? Waktu itu waktu pas Triswaka ketemu sama Andika, kenapa kamu nggak hadir juga gitu nyanyi? Jadi kebetulan kemarin itu pas Katri, itu kan momennya pas bulan puasa ya, bulan puasa. Jadi kebetulan aku sama kakakku lagi balik ke Sulawesi. Oh gitu. Jadi kamu lagi nggak ada di Jakarta gitulah. Bang Tri pun pulang kampung. Oh, jadi nggak ketemu. Ketemulah Bang Tri sama Bang Andika. Aku pengen banget ketemu. Kamu pengen banget ketemu. Udah ada usaha apa untuk mau aku ajak ketemuan nggak? Tapi alhamdulillah aku udah kontek-kontekan sama Abang. Yakin kamu udah kontek-kontekan? Ada nomor WA Abang. Berapa kali kamu kontekan sama dia? Semua telepon. Udah ada sih beberapa hari, 2 hari kemarin. Tapi kamu 2 hari kemarin ada rencana emang ketemuan. Pengen banget ketemuan gitu ya. Nggak, tapi itu ini mungkin udah masa lalu ya. Tapi aku tuh sebenarnya pengen tahu gitu. Orang menilai kamu tuh sambil cover nyanyi nutupin mulut itu sebenarnya apa sih yang terjadi gitu loh? Yang kasus kemarin. Iya. Sebenarnya nih. Pada saat itu saya bersama Bang Tri itu lagi nge-live di salah satu aplikasi. Gitu. Jadi kita lagi nyanyi-nyanyi dan banyak komentar lagi impersonate kan. Banyak permintaan dari semua netizen itu buat coba tirukan yang ini nih, cara bernyanyi ini, cara bernyanyi ini. Jadi kita ya nirulah. Terus? Dan pas bagian aku tutup mulut itu, aku bukan ngetawain cara ininya, aku ngetawain Bang Tri-nya. Oh gitu. Karena yang ku kenal Bang Tri itu orangnya kalem. Bisa sekocak itu loh mukanya. Gitu. Aku nggak. Terus kamu sebenarnya terbawa suasana juga kan? Kamu bawainnya juga kan kayak juga jadi kayak orang jadi ngeliatnya kayak berlebihan gitu. Aku nggak tahu juga sih gimana sih orangnya nilainya. Tapi di kasus itu kamu belajar apa? Ya belajar banget lah. Apa? Banyak banget aku belajar dari kasus yang kemarin ibaratnya kayak harus lebih hati-hati juga karena tidak semua orang tuh bisa suka dengan apa yang kita lakukan. Itu, dan kamu harus hati-hati juga karena artis-artis yang kamu impersonate itu punya fans. Itu. Aku salah satu. Yang harus dihargai juga gitu ya. Kalau kamu ketemu Andika kan pernah cuman video call gitu ya, pernah ya? Video call ada? Sempat udah ketemu saat acara HUT Antv kayaknya. Oke, pernah ketemu ngobrol? Ketemu, aku ngobrol, terus aku bilang sama Abang tuh kalau Bang aku izin buat cover lagu-lagu Abang. Itu sebelum kejadian atau sesudah? Sebelum. Cuman gitu doang. Oke. Tapi kalau setelah kejadian kemarin itu kan udah minta maaf tuh, tapi kan kamu belum ketemu langsung. Kalau kamu ketemu langsung sama Andika, kamu tuh apa yang pengen kamu omongin? Yang pastinya aku minta maaf secara langsung. Ngomongnya gimana? Awalnya. Paling aku bilang, Bang aku minta maaf soal kasus yang kemarin. Salah, kamu Bang, kenalan dulu yuk. Aku Sinidin Sidan nih Bang, gitu. Iya. Gitu. Ya belum kenalan, udah kenalan belum sih? Iya. Hah? Kamu tahu nggak sih kekesalan dia tuh kenapa? Apa yang bikin dia kesel? Tahu nggak? Nggak tahu. Karena dia nggak kenal kamu. Oh iya. Iya. Agak sempat kenal. Karena dia nggak kenal kamu, tapi gitulah maksudnya. Karena tak kenal maka tak sayang. Ya. Ada rencana tapi ketemu ya? Pengen banget ketemu. Terus halangannya apa? Abang lagi alhamdulillah abang lagi sibuk-sibuk sekarang. Bang Andika? Ya. Oke, baiklah. Oke, kita lihat Q&A yang berikut. Q&A buat Sidan. Kemarin ramai soal Riders Triswaka yang katanya terlalu banyak permintaan. Padahal bukan artis terkenal. Kalau kamu sendiri diundang Ridersnya gimana? Banyak permintaan juga nggak? Kalau aku mah gimana? Simpel aja sih sebenarnya. Harus ada apa? 1. Ya, cemilan. Buah Pasti buah, Kak. Buah. Ya buah harus ada. Terus? Itu aja sih.
Dan kalau soal riders yang banyak kemarin itu kan karena emang aku, Bang Tri sama Nabila biasanya kan dipanggil bertiga tuh. Dan masing-masing dari kita ada Punya timnya. keinginan. Ada timnya. Jadi Oh, ada timnya. kita masing-masing punya tim. Oh, jadi itu karena banyak timnya, jadi ya banyak gitulah. Sebenarnya itu paling- wajar-wajar aja kok riders ya. Maksimal kita biasanya cuma 12 orang. Oh, 12 orang. 12 orang. Tapi kan kamu sekarang ini lagi, kamu sebagai yang ingin menjadi penyanyi gitu ya. Dan kamu banyak yang menuding kamu tuh terkenal karena cover lagu orang, karena ini gini-gini. Kamu sendiri sebagai penyanyi punya nggak sih keinginan untuk bisa punya juga lagu kamu sendiri yang hits gitu? Ya sudah pastilah. Sudah pasti. Dan alhamdulillah lagi belajar juga garap-garap buat lagu juga. Buat lagu gitu. Oke, baik. Q&A yang berikutnya. Nah, Zidan kemarin ramai soal ini kok udah kan tadi. Bang Zidan, lebih banyak mana pendapatannya YouTube kamu atau pendapatan YouTube-nya Triswaka, ya kan? Selain berikutin jawabannya jangan kemana-mana, tetap di rumah.